ini misalkan yang grafik X kuadrat lewat sini gitu ya. Jadi lewat X sama dengan Y kuadrat, karena dia geser ke kanan 1 plus 1 dan seterusnya. Kalau sin X berarti gimana? Berarti sin X yang geser ke kanan, nggak start dari 0,0. Coba dicari ya persamaannya apa. Ke sini berarti kita coba gitu ya. Kita coba pakai yang garis MX aja gitu ya. Kan pakai garis MX. Nah, MX-nya ini berapa gitu ya? Yang melewati 1,0. Itu pakai cara SMA. Ini saya nemu rumusnya sampai tak save loh ini. Saya nggak ingat soalnya. Kan rumusnya kan banyak ya. Ini pelajaran SMA yang anak ini ada beberapa garis gitu ya. Nah ini dia sama dengan MX, dia sama dengan min MX. Nah berarti kita mencari suatu garis yang lewat 0,1, 1,0 gitu ya. Nah kalau yang A ini nggak mungkin gitu ya, karena kita harus tahu dua titik yang melewati. Sedangkan kita cuma tahu ada satu titik yang melewati, yaitu 1,0. Berarti yang pertama nggak mungkin kita pakai. Nah, kita pakai rumus yang ketiga. Ini kan ya, persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Nah, gradiennya berapa? Ya, anggap aja M gitu ya, bisa positif, bisa negatif. Kita nggak tahu ya, M-nya kan nanti kita otak-atik. Sama dengan M kali X min X1. Lewati L melewati 1,0. Ini Y min 0 sama dengan M-nya X min X min 1. Y sama dengan M X min. Jadi kita coba pakai garis. Limit sepanjang garis makan M-nya bilangan real. Nah, caranya sama kayak tadi gitu ya. Ini limit XY menuju 0,0 XY ini sama dengan limit X, Y-nya diganti ini, berarti kan MX min M gitu ya. Y-nya ini Y X min 1 per X min 1 kuadrat plus Y kuadrat menuju 1,0. Oh salah saya, berarti dia menuju 1,0 ya.
Y-nya belum dikasih, sorry. Y-nya M X min 1, ini berarti Y, M X min 1. Ya. Kalau kita sederhanakan, jadi limit X menuju 0. Nah, ini M X min 1 kuadrat, gitu ya. Ini ada X min 1, bisa kita keluarkan. X min 1, 1 plus M. Nah, ini bisa dicoret. Ini limit X menuju 0, M X min 1 per 1 plus M. X-nya dimasukkan, berarti kan sama dengan M 0 min 1 per 1 plus M. Ini min 1 jadi sama dengan min M per 1 plus M. Nah, ketemu gitu ya. Caranya sama kayak tadi, gitu ya. Dibuat kemungkinan seperti ini. Oh, ini lupa belum dikasih kesimpulan yang ini ya. Nah, kita tambahkan. Ini misalkan M-nya 1, gitu ya. Berarti Y sama dengan X min 1. Ini limit X min 1, ini ya. Gimana nulisnya? Oh, tetap. 1,0 dari fungsi ini gitu ya. Y X min 1 per X min 1 kuadrat plus Y ini ya. Dengan min 1 per 1 min 1. Ini berapa nih? Oh, ini nggak ada nilainya gitu ya. Kita cari yang lain. Misalkan M-nya 2. Nah, berarti Y sama dengan 2 X min 1. Nah, ini kita ketemu min 2 per 2 1 plus, ini kenapa nggak ada hasilnya? 1 plus M. Nah, harusnya gini. Ini min setengah. Nah, ini berarti min 2 per 3. Ini kesimpulannya apa? Ditulis gitu ya. Karena terdapat dua lintasan berbeda, yaitu lintasannya ditulis Y sama dengan X min 1 dan Y sama dengan 2X min 1. Memiliki limit yang berbeda, maka lagi di sini Y X min 1 per min 1 kuadrat plus Y. Ini menuju 1,0 gitu ya. Nah, ini cara mengerjakannya seperti ini gitu ya. Atau mau dicoba dulu sumbu X juga bisa. Kalau saya lebih suka pakai yang ini. Itu ya untuk limitnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke continue. Nah, ini continue. Kontinuitas di fungsi dua ubah mirip sama satu ubah gitu ya. Jadi syaratnya fungsi continue kalau satu ubah itu kan yang pertama limitnya ada, ya kan? Yang kedua nilai fungsinya ada. Nah, yang ketiga nilai limit harus sama dengan nilai
fungsinya. Jadi nilai di sekitar titik tersebut harus sama dengan nilai fungsi di titik tersebut. Ini nilai limit sama dengan fungsinya. Nah, ini contohnya fungsi f(x, y) sama dengan x kuadrat plus y kuadrat continue di 1,2. Si f(x, y) sama dengan x kuadrat plus y kuadrat continue di 1,2. Nah, gini ya. Berarti kita cari dulu nilai limitnya. Limit x, y, 2. Nah, ini ya. Tadi kan sama dengan tinggal dimasukkan aja gitu ya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ini adalah 5. Lalu nilai fungsinya f 1,2 berarti 1 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan 5. Nah, ternyata dari sini nilai limitnya itu sama gitu ya. Jadi makanya dia merupakan fungsi yang kontinu. Ya, ini beberapa teorema yang harus diperhatikan. Jadi fungsi f(x, y) dikatakan kontinu pada himpunan A, di mana A ini anggota R2 gitu ya. Jika F kontinu di semua titik anggota A. Jadi misalkan dia nyebut kontinu di A gitu ya, A-nya R2. Misalkan bentuknya lingkaran gitu ya. Lingkaran. Nah, artinya di setiap titik yang ada dalam lingkaran itu dia kontinu. Jadi di setiap koordinat gitu ya, yang masuk dalam lingkaran dia kontinu. Ini beberapa teorema mengenai kekontinuan. Jadi, fungsi polinom kontinu pada seluruh bidang R2. Jadi fungsi polinom itu kalau pangkatnya 2 ya berarti dia kontinu di seluruh bidang R2 gitu ya. Jumlah, selisih, dan hasil kali fungsi-fungsi kontinu adalah fungsi yang kontinu. Nah, jadi kalau dilakukan operasi, ya dilakukan operasi matematika, nah hasilnya ternyata juga kontinu. Ini hasil bagi fungsi-fungsi kontinu juga merupakan fungsi kontinu. Jadi tadi kan ini jumlah, selisih, kali gitu ya. Hasilnya kontinu. Kan operasi matematika kan jumlah, selisih, kali, bagi. Nah, kalau yang bagi, ini ada pengecualian. Jadi hasil pembagian itu kontinu. Tapi kalau dia di titik yang menyebabkan penyebutnya 0, dia nggak kontinu. Misalkan fungsinya A per B gitu ya. Kalau penyebut kan syaratnya nggak boleh 0. Nah, pasti kan ada suatu titik yang menyebabkan penyebut itu nilainya 0. Misalkan titiknya KL. Nah, berarti fungsi tersebut tidak kontinu di titik KL. Jika F fungsi dua berubah yang kontinu di AB dan G fungsi satu berubah yang kontinu di FAB, maka fungsi komposisi GFXY kontinu pada AB. Ini ada fungsi dua berubah yang kontinu gitu ya. Ada fungsi dua berubah yang kontinu di titik misalkan ini AB. Lalu ada fungsi satu berubah yang kontinu
di fungsi AB. Jadi posisinya ada dua fungsi gitu ya. Nah, maka komposisinya GFXY, G bundaran F ini ya, G bundaran F kontinu pada AB. Nah, contohnya ini, fxy sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Ini kontinu di setiap titik xy. Xy sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini kan teori nomor 4 ada fungsi dua berubah. Nah, fungsi dua berubahnya x kuadrat plus y kuadrat. Misalkan ada fungsi dua berubahnya hxy misalkan. Dan x kuadrat plus y kuadrat. Ada fungsi dua berubah. Jadi kayak mecah gitu loh. Ada fungsinya, ada komposisinya. Nah, terus kita cari fungsi satu berubah. Misalkan GT gini ya. Ini fungsi satu berubahnya kan GT. Itu kan akar T. Jadi, dia menganggap fxy ini adalah sebagai hasil dari fungsi komposisi. Jadi kita memecah gitu ya, memecah fungsi komposisi tersebut. GT-nya sama dengan akar T. Nah, ini hxy ini kan kita tahu dia kontinu gitu ya. Dia kan kontinu di titik ini. Ya. Akar T ini kan juga kontinu, ya kan? Jadi kalau kita buat G bulatan F, ini berarti GH ya. G bulatan H, ini akan jadi akar T-nya diganti H. X kuadrat. Fungsi ini dia kontinu di setiap titik XY. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, selidikilah kekontinuan fungsi berikut. Jadi ada fungsi 2x plus 3y per y kuadrat min 4x. Sesuai teori nomor 3, ya kan? Nomor 1 dan nomor 3. Jadi fungsi polinom jelas kontinu. Ini karena R2, jadi dia jelas kontinu di R2. Nah, tapi ada pembagian di sini. Nah, dia kontinu di semua titik di R2, kecuali di titik yang menyebabkan penyebutnya 0. Nah, berarti menyebabkan dia 0 kan berarti y kuadrat min x kuadrat, kan ya? Sorry, y kuadrat min 4x. Nah, dia 0 ketika y kuadrat sama dengan 4x. Berarti kontinu di mana-mana kecuali di parabola y kuadrat sama dengan 4x. Ya. Ini contoh yang nomor 2. Jadi ada fxy cos x kuadrat min 4xy plus y kuadrat. Nah, ini mirip sama contoh yang tadi gitu ya. Ada fungsi dua berubah. Di sini dimisalkan gxy x kuadrat min 4xy plus y kuadrat gitu ya. Nah, maka G kontinu di mana-mana. Maksudnya ini kan di R2 gitu ya. Nah, jadi di step R2 ini dia kontinu. Misalkan HT sama dengan cos T. Nah, ternyata HT ini kontinu gitu ya. Ternyata HT ini kontinu tepat di setiap T di R. Nah, maka XY gitu ya, sama dengan HGXY. Nah, ini kontinu di semua XY di bidang. Ya. Jadi melihat kekontinuannya bisa menggunakan teori fungsi komposisi. Ini contoh-contohnya. Ada 3 soal gitu ya. Nah, ini yang pertama,
Selidikilah kekontinuan fungsi berikut. Nah, ini agak general gitu ya pertanyaannya. Jadi, ketika f(x(y) x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat dengan x tidak sama dengan 0, itu kayak soal nomor 1 bukan ya? Ya kan? Lalu ketika x y-nya sama dengan 0, dia 0. Oh iya, ini kayak nomor 1 ini, sorry. Nah, berarti artinya kita disuruh ini ya, melihat gitu ya, apakah x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat limitnya ada enggak gitu ya. Nah, ini kan kayak soal yang tadi disuruh membuktikan bahwa dia tidak ada limit. Nah, salah soal berarti saya. Berarti nomor 1 ini dia tidak ada limit gitu ya. Berarti anggap aja misalkan kalian nggak tahu nih dia nggak ada limit gitu ya. Anggap aja nggak tahu dia nggak ada limit. Tapi biasanya kalau soal ini yang 2 begini itu membuktikannya tidak ada limit sih. Jadi arahnya ke itu ya, tidak ada limit gitu. Nah, kan kalau dia nggak ada limit. Tuh. Nah, yang kedua, periksa apakah fungsi-fungsi berikut kontinu di setiap titik yang diberikan. Ini f(x) ada 2 fungsi. Ketika xy-nya tidak sama dengan 2,3, lalu xy-nya sama dengan 2,3. Nah, kita disuruh ngecek kekontinuan. fxy sama dengan x min 8y plus 16 per x. Ini saya tuh biasanya kalau bikin ini pakai mat type kan ya, pakai mat type. Ini pakai equation jadi kurang ke bawah, agak sulit kalau pakai equation. Atau saya yang nggak bisa gitu ya. Biasaan pakai mat type, kalau pakai mat type jatuhnya bisa cantik gitu. Ya kan nggak lurus kan ya di sini kan, jelek banget nggak lurus. Cek kekontinuan di titik 2,3. Caranya sama gitu ya. Yang pertama, kita cari nilai fungsinya. F 2,3. Nah, ini berarti jelas ya. Nilainya 12, ya kan? Kan ketika XY-nya 2,3. Nah, nilainya 12. Terus kita cari limit. Nah, kalau nentukan ada fungsi begini gitu ya, suruh cari limitnya, berarti kita jelas pakai fungsi yang tidak sama dengan. Kenapa? Karena nah ini kan kalau di duanya dimasukkan, ini kan 0 gitu ya. Artinya nilai fungsi ini itu ada di sekitar 2,3. Nah, ini makanya dia ngitungnya pakai limit. Jadi ancar-ancarnya pakai yang tanda tidak sama dengan. XY min X. Oke. Ini kan kalau titiknya kita masukkan, misalkan dimasukkan X-nya 2, Y-nya 3, ini kayaknya 0,0. 0,0. Enggak ya? Ini kan penyebutnya jelas 0 kan ya, dimasukkan 2. Penyebutnya
pembilangnya 4 kali 2 kali 3 itu kan berapa? 8, 24 gitu ya, dikurangi 8 kali 2 16, dikurangi 8 kali 3 24, ditambah 16. Nah, ini kan plus 0. Berarti hasilnya 0/0. Nah, terus kita berarti sederhanakan gitu ya. Kita sederhanakan di sini. Yang X jadi 1, 4X Y min 2, dikurangi 8 Y min 2 per X min. Nah, ini tuh sama ada Y min 2-nya. Ini ya, Y min 2 X min 8 per X min. Nah, ini kan dicoret 4 kalinya gitu ya. Hasilnya 4 Y min 2. Y-nya dimasukkan, di 4 kali 3 min 2 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Nilai fungsinya ketemu 12, nilai ininya ya, nilai limitnya 4. Berarti kesimpulannya adalah F2,3 ya, nilai fungsinya tidak sama dengan nilai limit di titik tersebut, sehingga tidak punya limit. Sehingga bukan tidak punya limit, tidak kontinu. Nah, XY tidak kontinu di R2 gitu ya. R2 sini ada titiknya di 2,3. Oke, jadi ini bedanya apa gitu. Ini kan menghitung limitnya kan langsung dimasukkan gitu ya nilainya. Kok nggak pakai yang tadi? Jadi ini beda scope pertanyaan gitu ya. Kalau misalkan dia ditanyakan limit tentang continue begini di titik ini gitu ya, langsung aja dimasukkan nilainya gitu. Kalau enggak kayak nomor 1 ini, nanti dia pakai cara yang tadi kita pelajari, yang lewat sumbu X, lewat sumbu Y, lewat garis kayak gitu. Jadi memang ada 2 cara. Makanya di sini, nah, nanti coba dilihat ini ya. Ini kalau di sini limitnya banyak nih. Limit sama kontinuitas, contoh soalnya. Ya, tentukan nilai limit fungsi polinomial. Nah, ini tinggal disubstitusikan aja. Bentar ya, nunggu azan.
Oke, kita lanjutkan kurang satu soal. Ini yang terakhir. Ini ya. Tentukan C agar fxy continue di setiap titik di R2. Ya. Agar continue di setiap titik di R2. Nah, ini ada fungsi tangga gitu ya. Sama. Kuadrat Y min 3x Y kuadrat per x kuadrat min Y kuadrat. X tidak sama dengan Y. Nah, ini maksudnya apa? Berarti fungsi fxy ya, fungsi fxy ini mungkin dia tidak kontinu ketika x sama dengan y. Kenapa? Karena kalau dimasukkan ke fungsinya, ini kan penyebutnya 0 gitu ya, kan nggak ada nilainya. Jadi dia mungkin dx sama dengan y ini dia tidak kontinu. Jadi kita mencari C ini ya, mencari C supaya dia kontinu. Ya. Nah, berarti nyarinya gimana? Pakai limit gitu ya. Limit x, y. Nah, titik mana? Titiknya anggap aja terserah ini ya, x0, y0. Yang penting kita menghindari x sama dengan y. Kita coba lihat dulu gimana. Ya kan kalau kita sederhanakan, ya x, y, ini x min y, per sisanya adalah 3xy per x plus y. Nah, dari sini gimana gitu ya. Nah, ini kan dia bilang kalau x sama dengan y ini nggak kontinu gitu ya. Supaya dia kontinu nilainya berapa, c-nya berapa. Nah, berarti kita nganggap x sama dengan y di sini. Limit y x sama dengan y atau y sama dengan x gitu ya. Saya buat y sama dengan x di sini 0 per x. Berarti kan ini sisanya x menuju x0. 3x0 kuadrat per 2x. Ini kan ya, sama dengan 3 per 2 limit x menuju x0. Oh enggak, ini udah konstanta ya. Jadi ini 3x0 per 2. Nah, kita coba di sini gitu ya. Di titik x sama dengan y, kan x-nya 1 gitu ya. Di
limitnya gitu ya. Limitnya per 2x kan nggak sama dengan 3 per 2 kali 1. Kalau x-nya 2, limit x menuju 2, 3 per 2, x 2 kali sama dengan 3. Sama dengan 3 per 2. Nah, jadi C ini supaya dia kontinu gitu ya. Supaya dia kontinu dia bernilai 3 per 2x. Jadi dia nggak ngefek nih, walaupun x sama dengan y. Kenapa? Karena fungsinya ini nggak ada y-nya. Makanya dia bisa jadi kontinu. Langsung kontinu gitu ya. Sehingga agar C x, y kontinu, gitu. Agar f, x, y kontinu, maka C adalah 3 per 2x. Ya, misalkan mau ngecek di titik berapa misalkan ya. Misalkan ngeceknya di titik 1,1 gitu ya. Ini fx-nya, ini limitnya gitu ya. Oh, gini, salah. Ngeceknya gimana? Nanti ceknya di makan titiknya gini ya. XY, ini fx, ini nilai limitnya. Kalau titiknya 1,1, C sama dengan 3 per 2x. Berarti fungsinya 3 per 2 kali 1. Ini ya, 3 per 2. Limitnya juga sama, ya kan? 3 per 2. Kalau titiknya 2,1, sama kan ya? Nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Jadi 3 dan seterusnya. Yang atas dipedulikan nggak? Kan yang dicari C-nya gitu ya. Jadi ngeceknya cukup yang di C ini. Udah bener nggak fx-nya? Gitu. Nah, fx sama limitnya udah sama terus nggak? Mau dicoba titik misalkan 10,5, kan sama ya. Fungsinya berarti 3 per 2 kali 10. Limitnya juga 3 per 2 kali 10. 15, ya kan? Nilainya kan di titik manapun akan selalu sama. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Terima kasih. Belum ada, Bu. Enggak ya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Sebentar saya capture dulu. Oke. Kalau gitu saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Ya, kurang 1 minggu lagi membahas